Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Sinogramantia, NIM saya 20 D1.01. Saya di sini akan menjelaskan tentang pesan dari narasumber webinar kemarin tentang agama, cinta, kasih, dan perdamaian. Jadi webinar kemarin itu adalah talkshow dialog antar agama oleh STPKAT yang narasumbernya bernama Suster Francisca Romana Wuriningsih. Jadi suster tersebut memberikan pesan kepada kita dengan adanya perbedaan agama di Indonesia membuat kita harus lebih menghormati satu sama lain. Ya, bagaimana tidak, karena Indonesia ini benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, alias berbeda-beda, tetap berbeda-beda dari suku, agama, ras, semuanya berbeda. Dan yang penting adalah tidak perlu mengejek satu sama lain. Dengarkan guru rohanimu yang mengajarkan cinta dan kasih. Di setiap pengajaran pasti diajarkan untuk saling mengasihi. Dan tentunya jika Anda tidak bisa mengasihi, maka Anda pasti akan membenci. Dan akibat dari membenci yaitu berkelahi dan bermusuhan. Berkelahi dan bermusuhan itu dapat menghancurkan, bahkan bisa memecah belah bangsa kita sendiri. Dengan adanya perbedaan sedikit, kita tidak suka, warna kulitnya berbeda dengan kita, lalu kita membencinya. Maka jika kita membencinya, pasti dia akan membenci kita kembali, dan itu akan membuat semuanya menjadi hancur dan tidak damai. Tugas kita yaitu menciptakan perdamaian. Tentunya ada harmoni dalam masyarakat kita dan jika ada harmoni dalam masyarakat kita, pasti ada damai dalam persaudaraan kita. Kasih yang diajarkan di agamaku digunakan untuk mengasihi yang lain. Karena pastinya setiap orang yang dikasihi akan merasa diterima dan disayang. Semua orang pasti tahu. Karena jika kita berbuat baik kepada seseorang, tidak mungkin orang tersebut membalas kita dengan kejahatan. Pasti orang tersebut seperti, wah, baik sekali orang ini, maka saya harus membalas budi kepada orang tersebut. Dan itu adalah merupakan contoh yang baik agar walaupun kita berbeda, tapi kita tetap berdamai dan saling membantu. Agamaku, agamamu, kasih, namun kasih milik kita bersama. Dan damai adalah buah dari semangat kita yang saling mengasihi. Ya, hanya itu yang bisa saya dapat dari pesan suster tersebut. Dan kemudian yang ketiga ada contoh toleransi menurut agama saya. Jadi begini, orang Islam diajarkan untuk tidak mudah marah apapun situasinya dan harus selalu bersabar, karena sabar itu merupakan kunci dari segalanya. Dan bisa dengan kita sabar terhadap orang yang berbuat salah, maka kita mendapat pahala dari orang tersebut. Seperti yang dituliskan di Quran surat Yunus ayat 40-41 yang berarti, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi bentuk toleransi pada ayat ini adalah jika mendapati orang-orang yang mendustakan agama Islam, maka umat Islam tidak perlu marah. Namun umat Islam hanya perlu mengatakan kepadanya, atasmu amalmu dan atasku amalku, karena setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh seenak-enaknya melakukan sesuatu yang dapat menyinggung orang lain.
Setidaknya jika kita melihat perbedaan atau bertemu teman baru, bertemu orang baru, apalagi yang berbeda, kita harus benar-benar menghargai mereka, menghormati selayaknya kita bersama umat kita sendiri. Intinya tidak mau beda-bedakan, dan itu akan menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Baik, sekian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.